Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita mengadakan workshop yang pertama terkait dengan kepemimpinan manajemen di Serikat Pekerja. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Trias, kita hari ini ingin mencari data atau apa sih kebutuhan kita ke depan di bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, sekarang hari ini kita bicara dengan kepemimpinan dan manajemen Serikat Pekerja. Mungkin dari saya ingin menyampaikan bahwa pola organisasi Serikat Pekerja sekarang ini berubah ya. Kalau dulu mungkin pengalaman saya ketika saya ada di afiliasi membesarkan Esperimport, itu memang kawan-kawan yang baru mengenal Serikat Pekerja, isu-isu Serikat Pekerja itu tidak banyak ya. Dan sekarang trennya sudah bukan lagi bagaimana menguatkan ansih internal Serikat Pekerjanya, tapi juga bagaimana menangani isu-isu yang lebih luas lagi ya. Dan ini kita membutuhkan leader atau pemimpin yang menurut saya itu cocok dengan problematika kekiniannya ya sekarang ini. Cuman problemnya adalah tadi kita ngobrol di belakang dengan kawan dari UTPE. Biasanya kawan-kawan Serikat Pekerja, ketika dia merasa nyaman gitu ya, itu organisasi cenderung tidak melakukan apa-apa ya. Jika gaji sudah cukup, tidak ada problem dengan manajemen, tidak ada problem mengenai isu upah dan seterusnya, itu organisasi itu cenderung tidak melakukan apa-apa karena nyaman begitu ya. Tapi ketika ada problem, nah ini baru terpantik atau menjadi trigger, nah kita baru mulai bergerak. Yang jadi problem adalah ketika kita bergerak, kita mungkin bisa bisa menerka-nerka ini menggunakan ilmu yang mana nih? Karena awalnya kita tidak terpola, tidak terbiasa melakukan semacam problem solving atau mengorganize dan seterusnya. Akhirnya kita masalah, jurus yang dipakai adalah jurus mungkin dewa mabuk gitu. Malah kita begini, bingung apa yang dilakukan. Itu masih lebih mending, masih ada jurusnya ketimbang kita melakukan apapun jurus itu ya. Nah, jadi pengalaman kita memang kita penting bagaimana mempolakan Serikat Pekerja ini memang mempunyai leader ya. Nah, dalam konteks kekinian, kalau nyaman itu menjadikan tidak berbuat apa-apa, pemimpin tidak hanya cukup lagi mempunyai kapasitas dia sebagai pemimpin Serikat Pekerja, selain bisa memberikan solusi, tapi juga menurut saya dia juga harus menciptakan masalah. Nah, pemimpin harus bisa menciptakan masalah dalam konteks tadi ya, dalam konteks supaya organisasinya itu ada dinamikanya, ada dialektikanya. Karena kalau tidak dibuat dialektika, tidak dibuat dinamika, itu biasanya kita akan terlena. Nah, mungkin nanti kita bisa elaborasi ya bagaimana konteks ini dalam masalah kekinian. Karena sekarang organisasi-organisasi atau Serikat Pekerja yang di perusahaan besar itu cenderung kalau sudah nyaman tidak melakukan apa-apa. Nah, apa sih yang dibutuhkan pemimpin? Kadang-kadang kita juga sebenarnya mencari-cari ya. Pemimpin itu seperti bandul ya, lebih berat ke Serikat Pekerja dimusuhin manajemen, lebih berat ke manajemen dicurigai Serikat Pekerja. Nah, ya konsep ini ke depan itu sebenarnya yang cocok tuh yang seperti apa ya. Maka daripada itu tadi diskusi kecil, sebenarnya kita memerlukan semacam pemetaan apa yang dibutuhkan oleh pemimpin di level afiliasi, kemudian apa yang dibutuhkan pemimpin di level mungkin ya
DPW atau kabupaten kota, dan apa yang dibutuhkan pemimpin di level pusat ya, seperti DPP. Nah sekarang kita lagi mempolakan itu. Jadi harapannya kawan-kawan yang hadir di sini itu bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan sumbangsi kepada DPP. Nah, nanti yang diafiliasi sebenarnya kita yang dibutuhkan itu apa? Ya. Kalau yang mungkin yang training dasar seperti public speaking, leadership atau cara berunding dan seterusnya, mungkin itu yang diafiliasi. Tapi di level-level kita, mungkin yang hadir di sini di workshop, yang mungkin grade-nya sudah yang lebih tinggi, nah nanti apa yang kita butuhkan. Karena paling tidak, ketika misalnya mohon maaf, ketua majelis berbicara di depan wartawan, presiden aspek bicara, itu tidak hanya membawa dirinya sendiri, tapi membawa organisasi, ya, membawa organisasi. Dan di situ akan kelihatan atau mengcapture sebenarnya aspek ini seperti apa. Orang akan menduga-duga bisa, oh dia bicaranya seperti itu, pantas organisasi seperti ini, ya. Misalnya kalau kita KSPI ya, Bang Iqbal atau oh pantas Bang Iqbal seperti itu, maka organisasi seperti ini. Ya, jadi orang akan menduga-duga atau berpikir sederhana seperti itu. Makanya sosok pemimpin yang pas di dalam organisasi itu seperti apa? Beberapa waktu lalu Presiden kita Bro Rusdi itu menyampaikan bahwa buruh itu sebenarnya harus mengerti semua permasalahan, dari mulai politik, ekonomi, perburuhan juga, aspek semuanya. Karena yang ditanya itu tidak melulu permasalahan UMK dan seterusnya. Tapi kalau di dalam diskusi, upah ada hubungannya dengan politik, upah ada hubungannya dengan Apindo, upah ada hubungannya dengan geopolitik, upah ada hubungannya dengan ekspor impor dan seterusnya. Maka sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh pemimpin serikat pekerja itu sebenarnya kompleks dan menciptakan pemimpin yang kita butuhkan saat ini. Nah, itu perlu kita rumuskan bareng-bareng seperti itu. Mungkin amalan saya sementara itu, nanti kita bisa elaborasi lagi atau kita bisa pertajam lagi dengan diskusi-diskusi berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.